pengurus di sini, Pak pengurus ya, kepala yayasan. Kalau Pak Muin sebagai takmir. Pak, bisa sedikit cerita Pak sejarah masjid ini Pak? Oh gitu. Sesuai dengan apa yang saya ketahui dalam prasasti bahwa Masjid Agung Al-Jami ini dulu didirikan tahun 1852, sudah hampir 2 abad, 1852, oleh Bupati Kalongan, namanya tercantum dalam prasasti. Yang lupa namanya. Masih ada di situ ya. Ya. Kemudian berikutnya, tapi hanya pada batas ini Pak ya. Oh berarti satu kotak yang dalam sini Kotak ini. awalnya dulu Awalnya. Di samping itu pengimamannya tidak seperti itu, lebih tidak baik. Lalu kemudian berikutnya dibuat lagi oleh bupati berikutnya, termasuk ada mihrab ini. Nah itu pada tahun berikutnya tidak bupati yang pertama itu bukan ya, berarti masih sederhana sekali pada awalnya. Dan kemudian kalau menara itu sudah akhir, sudah 1932 begitu. Sebelum merdeka juga ya berarti ya. Ya. Jadi dan oleh seorang Habib Husain kalau tidak ada dalam prasatinya. Jadi hampir menjelang kemerdekaan belum tapi jika pada waktu kemerdekaan termasuk ini dalam rangka perjuangan Indonesia merdeka itu sering dipakai oleh katakan tentara-tentara kita, baik itu Hizbullah maupun pejuang-pejuang itu sering tidur di sini. Ya. Kemudian perkembangan berikutnya diperluas Serambi yang depan apa yang samping? Depan kiri. Oh yang depan sama kanan dan kiri. Kemudian saya belum menangi. Dan kalau halaman itu saya menangi. Halaman itu diperbaiki, tidak rumput tapi sudah dipakai apa namanya seperti sekarang ini. Takut seperti sekarang. Kalau apa namanya yang Serambi kanan kiri dan depan itu sekitar berapa itu Pak? Dan pada masa saya jadi ketua bersama bapaknya ini Najin, itu memperluas bangunan ke utara, beli tanah hampir 1 M, kemudian juga tanah sebelahnya lagi punya perorangan sama punya anak lah, dan yang punya yayasan anak ganti di sebelah Ledok, dan juga beli tanah lagi sebelah baratnya yang akan dipakai untuk apa namanya meletakkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan juga untuk para pegawai yang istirahat di situ. Itu. Dan sekarang itu tingkat 2, ada kantornya, ada tempat rapatnya, ada tempat apa namanya musyawarah itu di atas. Itu pada saya diangkat jadi ketua itu tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sampai sekarang itu mestinya sudah hampir 3 periode. Mestinya cukup 2 periode, tapi saya diangkat sampai 2 periode. Nanti sesuai dengan SK dari pembina sampai 24, mungkin 24 itu saya akan mengakhiri. Kalau saya masih kemudian masih panjang. Iya. Pak kalau boleh tahu kan sering ada cerita-cerita kayak istilahnya tuh dulu tuh ada ngadang dulu ya di sini ya. Ada kayak ngadang dulu itu ya. Dulu di puasa. Sini, puasa menjelang puasa itu ya, menjelang berbuka. Dul. Ngadang dulu atau dul itu. Dul menjelang buka puasa itu dul. Dul. Oh, dul. Ya itu pada waktu saya masih yang muda ya, tapi sudah kawin. Itu dul menjelang maghrib
Itu dul Kegiatan itu seperti apa, Pak? mercon Mercon. dul itu eh, apanya nyumetnya itu dari alun-alun pas 10 jam barip disumet dul itu bahkan eh, Masjid Batang, orang Batang itu nanti baripnya menunggu sini itu, karena suaranya itu sampai kedengaran Batang dulnya itu. Itu sekitar Dan tahun itu berapa, Pak? belinya itu ceritanya yang dulu yang beli itu juga yo bawanya ke sini itu agak repot karena khawatir kalau panas meledak di bisnya Hancur. hancur. Karena itu biasanya tidak mengatakan orang ini ada apa namanya mercon Oh, merconnya ada biar nggak takut ya, pemilik bisnya biar nggak takut ya. yang bisnya tidak boleh ya orang yang lain pada khawatir. Berarti memang khusus ya, Pak ya, dari luar Iya. kota ya itu ya merconnya ya. Sekitar tahun berapa, Mas? Ya sekitar tahun berapa ya, 1980-an juga. 80-an ya. Terus tapi sekarang sudah enggak ya, Pak ya? Ya. Karena sudah ada pengeras Anak-anak suara. saya masih kecil-kecil loh. Biasanya kalau menjelang barip itu saja anak-anak kecil masih kecil lah, ajak ke keraton, anak itu lapang sepak bola itu di sana ambil main-main nunggu dulu itu. Asik ya, Pak Masih ya. kecil-kecil lah. Terus kalau zaman dahulu ada tradisi-tradisi apa lagi, Pak, di Kauman ini, Pak? Gimana? Di Kauman ini pada zaman dahulu selain ngadang dul ada tradisi apa lagi? Ya tradisi biasa ya, artinya pelaksanaan sholat id. Oh, biasa Dan ya. baru kalau ada gerhana itu pada waktu masa saya jadi ketua, ada sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sebelumnya belum ada sebelum saya jadi ketua. Gitu itu. Nah kalau maulid itu memang sejak dulu ramai sini maulid. Terus saya kecil itu saya melihat ramai, ada apa namanya penting-penting bahwa untuk malamnya, kemudian paginya sunat, malamnya juga manggil pembicara yang agak dari luar gitu ya. Waktu saya kecil saya memang sebenarnya macam ada mercon sering itu serong itu Ramai ya, Pak ya. namanya. Ya untuk Pak Abdul Muin, kalau boleh tahu nih di bulan Ramadan seperti saat ini di masjid ini kegiatannya apa saja, Pak? Ya, sekarang. Iya, Ya sekarang. di masjid ini banyak kegiatan, banyak sekali. Sholat 5 waktu biasa, kemudian dari mulai subuh, habis sholat subuh, kemudian zikir sebentar, antara zikir itu dijeda dengan pengajian kuliah 7 menit. Ada kultumnya Kultum ya. setiap hari, kecuali hari Jumat pagi habis subuh juga waktunya sama, cuman durasinya kalau Jumat pagi lebih panjang, sekitar 30 menit. Kalau selain itu 7 menit setiap hari. Nanti setiap hari juga setiap ba'da zuhur atau setelah sholat zuhur itu ada pengajian juga setiap hari kecuali hari Jumat. Kemudian setelah sholat asar menjelang buka puasa, mulai sekitar jam 5 sampai menjelang buka puasa juga ada pengajian lagi, pengajian sore menjelang buka puasa itu setiap hari. Dan sekaligus nanti di situ kami dari masjid menyediakan takjil dan bungkusan nasi buka puasa. Itu 500 ya 500 sampai 700. 500 sampai 700. Biasanya kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad itu biasanya agak banyak ini. Pengunjungnya banyak itu. Karena mungkin libur ya. Iya Jumat mungkin ya. lah, iya. Sini ya. Jadi rata-rata 500 sampai 700 setiap hari. Kemudian malamnya terawih biasa. Nanti habis terawih, kemudian semaan bil ghaib. Hafal itu ya, tahfidz, hafalan semaan bil ghaib. Kemudian dilanjutkan dengan tadarusan remaja masjid. Terus nanti kalau setiap hari Ahad itu juga ada pengajian untuk pelajar. Untuk tahun ini kita prioritaskan untuk pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA dan mahasiswa.
Kalau tahun kemarin tingkatan SMP dan MTS. Nah, sekarang ke SMA, SMK, A dan mahasiswa. Itu tiap hari Ahad, namun untuk tahun ini nanti akan dimulai pada Ahad ke-3 dan ke-4. Kemudian masuk tanggal 20 malam 21 itu nanti ada juga sholat tasbih Dan hajat. mulai tasbih dan hajat mulai malam 21 jam 12.00 mulai ya. Kemudian juga mulai malam 21 Ramadan itu 21 Ramadan tadi ya. 10 hari terakhir ya. Iya, 10 hari terakhir. Kan nanti 10 hari terakhir di saat yang sama juga dengan tasbih kita sudah mengadakan program iktikaf terprogram. Ada yang iktikaf 24 jam full selama 10 hari ada yang setengah malam, ada yang satu malam tapi boleh pulang gitu ya. Satu malam sampai jam 6 nanti boleh pulang, nanti balik lagi ke sini lagi dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi begitu. Ada yang 24 jam full selama 10 hari ya tinggalnya di sini. Nah, Itu semuanya daftar. ya daftar. Semuanya difasilitasi oleh masjid. Di tempat tidurnya sudah ada, kemudian buka makan sahur dan buka puasa, kemudian snacknya itu kita fasilitasi. Kemudian ada program tersendiri bagi peserta iktikaf program. Nah, nanti ya daftar dulu. Nah, cara daftarnya ya datang ke kantor Yasmaja, kemudian bawa fotokopi KTP dan fotokopi KK, kemudian mengisi belangko formulir gitu lah. Nah, udah. Itu dibatasi enggak Pak pesertanya Pak? Pesertanya kuota peserta 50 orang. Kalau 50 orang. Jadi kalau sudah 50 sudah ya. Iya. Kuotanya. Kuotanya 50 orang. Karena kan terbatas dengan mungkin tempatnya Iya. gitu juga ya. Kalau yang 24 jam itu 50 orang. Kalau Dan itu semuanya gratis. Semuanya. gratis. Semuanya 50 orang. Oh, semuanya 50 orang. Nah, jadi yang 24 yang 10 hari 24 jam ataupun yang setengah yang satu malam itu semuanya 50 orang sebenarnya. Nah, nanti setiap malam tanggal 17 kita juga mengadakan peringatan nuzul Quran, yaitu haflah Qori'ah Pekalongan dan sekitar. Itu malam 17 Ramadan. Berarti dikumpulkan Korea. Iya, Qori'ah sekitar Pekalongan dan sekitarnya itu kemudian berkumpul di sini mengadakan haflah tilawah Quran, nuzul Quran. Juga ada pembicaranya juga. Rencananya Habib Lutfi Tahun kemarin Habib Lutfi beliau disiarkan. mudah-mudahan tahun ini juga beliau bisa hadir mudah-mudahan. Kemudian juga setiap hari Jumat sore kita juga mengadakan pembagian beras kepada masyarakat sekitar Kauman dan sekitarnya bagi kaum duafa. Sekitar 500 keluarga. Sekitar yang kita setiap Jumat sore itu menyediakan kurang lebih 1 ton beras. Seminggunya 1 ton. 1 ton setiap Jumat sore. Itu donatur Untuk dari mana aja masyarakat sih Pak? penuh. Ya ada Kauman donatur, dan sebagainya. ada donatur dari orang-orang agnia yang dermawan, ada yang ngasih beras, ada ya ada. Langsung ya Pak ya. Ada. Oh iya Pak, kalau saya dengar kalau di sini tarawihnya juga dalam 1 bulan itu khatam juga ya. Tarawehnya sebenarnya dalam 1 malam itu setengah juz. Oh, setengah juz. Nah, tidak Bukan juz. satu juz Ya. ya, setengah juz. Nah, ya. yang katam itu semaannya. Oh. Nah, semaannya itu setiap malam 1 juz. Cuma nanti tanggal 27 sudah katam, berarti ada beberapa hari yang 2 juz. Oh iya ya. Nah. Itu semaan yang bilghaib atau Bil ghaib, yang bil ghaib. Tapi kalau kataman kalau yang tadarusan ya bisa sampai 3 kali. Iya, banyak kalau tadarusan ya. Kalau yang bilghaib itu yang ikut memang khusus yang hafal Al-Qur'an ya. Kalau yang Para semaan, hafid ya, yang bilghaib itu. yang bil ghaib yang disemak itu hafid, yang disemak hafid. Sekaligus beliau juga imam taraweh, yaitu Pak Yai Haji Toha Daruni Al-Hafid dan Gus Niam Al-Hafid yang dari dua orang itu tiap malam. Berarti setelah tarawih langsung semaan Yang harus semaan. dan tanggal 30-nya
tapi ada beberapa malam yang 2 juz gitu. Oh iya, oke sekali ya Pak ya, banyak sekali kegiatan dari kita. Mungkin karena ini pusatnya kota Pekalongan juga ya, Mas Deni ya. Kalau apa namanya antusiasnya gimana Pak, antusias dari masyarakat sini mengikuti kegiatan-kegiatan mulai dari pengajian kayak gitu gimana Pak? Ya alhamdulillah banyak, mulai dari subuh. Sini itu kalau ke sini nggak kurang dari 5 soft mas. Subuh itu nggak kurang dari 5 soft. Kalau 5 soft itu kalau sini, kalau satu softnya itu dihitung umpamanya 50 aja kan berarti sudah 250. Belum yang perempuan, belum yang sebelah sana, ya kurang lebih bisa